Pagi semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku nyapa teman-teman lagi. Teman-teman, aku bakal tunjukin lagi ke kalian semua kebutuhan sinar matahari untuk tanaman keladi, biar kalian bisa langsung tiruin di rumah. Jadi seperti inilah kondisinya. Kelihatan banget ya, itu matahari pagi langsung jebret ke tanaman aku tuh. Jadinya mereka tuh warnanya pada keluar karena mataharinya kecukupan banget. Nah, teman-teman, aku punya tips baru buat kalian semua. Siapa di sini yang kalau habis mindahin tanaman keladi itu suka kayak stres dulu, akarnya pada rusak. Nah, di sini aku punya tips baru yang baru aja aku lakuin ke tanaman-tanaman keladiku. Jadi biasanya itu teman-teman, aku kalau misalnya habis mindahin tanaman keladi tuh, misalkan dari pot ukuran segini-gini, lalu aku pindahin ke pot yang ukuran agak gede segini, itu misalnya ya aku mindahin sekitar 10, itu pasti ada aja yang layu. Kalau misalnya aku mindahin sekitar 10 pot, pasti ada aja yang akarnya itu busuk, terus layu, dan satu persatu daunnya gugur dan memulai tumbuhnya itu dari nol lagi, dari pertama lagi. Nah, kali ini aku bakal sharing ke kalian semua. Di sini aku nemuin cara baru. Jadi kemarin itu kayak gini. Sebentar ya. Mana sih? Ini. Jadi kemarin aku habis mindahin. Jadi tuh di bawahnya dikasih sama itu dulu loh teman-teman, styrofoam. Terus setelah styrofoam terus dikasih apa ya, batu pasir malang, dikasihin pasir malang, baru dikasih media tanam. Jadi tuh fungsinya kayak supaya biar akarnya itu nggak langsung kerendam di air, teman-teman. Nih, teman-teman perhatikan ya, ini putih-putih di ujung pot itu adalah styrofoam dan juga ada pasir malang. Nanti aku bakalan tunjukin contohnya ke teman-teman semua. Balik lagi ke sinar matahari ya, teman-teman. Teman-teman, dulu pas pertama kali aku bikin GH ini aku kasihin paranet, karena waktu itu ini atap gelombangnya tuh masih bening banget, jadi cahayanya tuh masih terlalu panas. Tapi sekarang karena atapnya sudah mulai berlumut, jadi paranetnya aku lepas. Kenapa? Karena atap yang udah mulai berlumut itu akan mengurangi cahaya masuk. Jadi kalau masih ditambahin paranet, jadi sinar mataharinya itu kurang dapet dan membuat keladinya itu jadi susah untuk keluar warna. Dan juga stangnya itu jadi panjang-panjang, teman-teman. Pertanyaan teman-teman yang bertanya, Kak, kenapa tanaman keladiku tangkainya pada panjang-panjang ya? Saya akan jawab. Baik, biasanya stang pada tanaman keladi atau tangkai yang panjang-panjang itu faktornya banyak ya, teman-teman. Salah satunya bisa aja karena memang dia keladi jenis stang panjang. Jadi kalau tanaman keladi jenis Florida itu karakternya stangnya panjang-panjang, teman-teman.
Faktor kedua kenapa dia stangnya bisa panjang-panjang terus lemes, dia itu kurang mendapatkan sinar matahari, khususnya matahari pagi. Yang ketiga, penempatan yang terlalu rapat, sama kayak di tempatku nih teman-teman. Ini keladiku itu penempatannya terlalu rapat teman-teman, berjejer-jejernya itu terlalu dekat, jadi pada membuat stangnya itu panjang-panjang. Nih, aku ambilin contoh ya. Video kali ini kita jawabin pertanyaan teman-teman di kolom komentar dengan secara langsung ya teman-teman nih. Contohnya ini tanaman keladi yang aku penempatannya itu aku bikin terlalu rapat, jadi tuh bertumpuk-tumpuk, berdesak-desakan kayak gini ya teman-teman, berdesak-desakan. Jadinya kan suplai cahaya matahari itu susah masuk. Jadi si daun itu berusaha keras menembus cahaya matahari. Jadi tuh tangkainya tuh terus aja menjulang, berusaha mencari matahari, sehingga dia itu jadi tangkainya panjang. Nah, teman-teman, sebelumnya keladi ini yang di sebelahnya juga tangkainya bahkan lebih panjang-panjang dari yang ini. Sebelumnya keladi ini tangkai-tangkainya juga lebih panjang daripada yang ini, karena penempatannya itu aku taruh di bagian sini terus berdesak-desakan. Tapi setelah aku angkat keluar, aku ambil dan aku pindah ke sebelah sana, dia kan nggak terlalu berdesak-desakan, tangkainya mulai jadi pendek-pendek teman-teman. Ini masih ada, kemarin tangkai yang panjang-panjang itu udah aku potongin, aku buangin semua, karena ya itu dia kurang dapetin matahari, jadi tangkainya tuh panjang-panjang dan juga lemes. Nah, ini udah keluar dari berdesak-desakan, dari kumpul-kumpul di sini, dia udah keluar, udah aku pindah, penempatan udah aku taruh di sana, nggak berdesakan. Dia jadi tumbuhnya itu tangkainya pendek-pendek teman-teman, tangkainya pendek-pendek, terus tuh lebih tegas, lebih kaku. Beda banget ya sama ini yang penempatannya tuh berdesak-desakan satu sama lain. Ini tangkainya lebih nih lemes, terus juga panjang-panjang. Jadi teman-teman kalau kepingin tanaman keladinya stangnya itu pendek-pendek, simatnya dibanyakin, terus penempatannya itu jangan saling berdesakan satu sama lain. Berdesakan satu sama lain tuh contohnya kayak gini ya teman-teman nih, dikumpulin secara berjejer-jejer. Kalau di sawah atau di kebun itu istilahnya nanamnya itu jaraknya terlalu deket kayak gitu teman-teman. Nah, karena ini di pot, jadi aku sebutnya ini berdesakan kayak gini. Nah, kalau terlalu berdesakan seperti ini akan menyebabkan, misalnya si tanaman keladi itu lagi tumbuh daun ya teman-teman nih, contohnya seperti ini nih, lagi tumbuh daun, tapi karena dia berdesakan kayak gini, jadi kan pucuknya susah untuk menembus cahaya matahari, jadi dia akan tumbuh terus tuh, tumbuhnya tuh semakin menjulang dan menjadi stangnya panjang teman-teman, begitu ya. Walaupun memang ada banyak sekali jenis-jenis keladi yang stangnya panjang, walaupun ditanamnya udah nggak berdesakan, mataharinya udah cukup, dia tetap stangnya panjang. Contohnya sih keladi barat ya teman-teman. Kalau keladi barat memang dia karakternya tangkainya panjang, mau ditanam di tempat yang panas banget ataupun secara tidak berdesak-desakan, dia stangnya tetap panjang teman-teman.
Ada di sini salah satu contoh lagi nih. Ini teman-teman, kemarin sebelumnya pas aku taruh di tatakan sini, stangnya sangat panjang ya. Nih, ini bekasnya. Aku potongin stang yang terlalu panjang. Panjangnya tuh segini-gini, bahkan lebih panjang. Setelah aku pindah ke sini, ini mulai tumbuh daunnya tuh pendek-pendek stangnya teman-teman. Terus lebih kokoh. Ini baru aja mindah. Jadi dia masih panjang banget teman-teman stangnya. Ini tumbuh daun baru kayaknya sih sudah mulai pendek ya stangnya. Jadi itu jawaban saya soal pertanyaan teman-teman, kenapa tanaman keladinya stangnya panjang-panjang dan lemos ya teman-teman. Kita edukasi lagi soal tanaman keladi ya. Teman-teman, ini adalah pot-pot tanaman keladiku yang baru aja mengalami dorman, busuk akar, terus daunnya satu persatu layu. Ini udah aku pindahin ke media baru. Akar umbinya itu dicuci, ditanam ulang. Ini sudah lagi pada tumbuh lagi ya teman-teman nih. Tunas-tunas baru mulai bermunculan nih. Tapi ya teman-teman, saran aku kalau misalnya keladinya teman-teman itu ada yang tiba-tiba layu, terus pas dicek akarnya udah busuk, teman-teman ambil aja, dicuci umbinya, lalu disimpan dulu. Paling sebentar itu sekitar 2 minggu. Paling bagus tuh sampai 1 bulan. Jadi istilahnya dia tuh lagi bubuk ya teman-teman, lagi istirahat, nggak kepingin diganggu, nggak kepingin tumbuh dulu. Nanti kalau dia udah diistirahatkan selama 2 minggu, teman-teman baru bisa tanam lagi, dan itu akan cepat sekali tumbuhnya. Nih contoh-contohnya yang kemarin pada tahu-tahu sakit, tahu-tahu akarnya pada busuk, aku istirahatkan umbinya, terus ku simpen, tanam ulang, mereka udah mulai tumbuh lagi. Di sini juga banyak nih. Ini umbi-umbi yang baru aja ku tanam. Di sini salah satunya ada apel Malang. Apel Malangku juga kemarin dorman, ini baru mulai aku tanam lagi. Tapi aku tuh selalu lupa ngasih nama ya di pot-potnya, jadi aku lupa apel Malangnya tuh yang mana. Keladi di umur 8 bulan yang tanam dari biji sudah mulai berbunga teman-teman. Ini umur 8 bulan setelah tanam dari biji, mereka udah mulai berbunga dan sebentar lagi akan siap untuk disilangkan. Nah teman-teman, juga aku punya tips buat teman-teman. Kalau pengen teman-teman itu keladinya roset, bentuk daun menjulang ke atas semua, itu usahakan mendapatkan sinar matahari yang penuh dari segala sisi ya, dari sisi depan, samping, belakang gitu. Nanti dia bisa tumbuh roset dan bulat. Nah kalau ini tuh aku sering puter-puterin teman-teman, biar dia tumbuhnya membulat nih. Ini yang jarang aku puter-puterin, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi dia tuh cuma ngadep ke depan aja nih, daunnya hanya aku sebutnya dia cuma ngadep ke depan kayak gini karena aku nggak puter-puter nih. Jadi bagian belakang tuh seperti ini, dia nggak membulat teman-teman, karena yang mendapatkan suplai matahari cuma dari sisi sini. Jadi si daun itu semua ngejar matahari kayak gini teman-teman. Nah untuk mengatasinya biar tanaman teman-teman itu tumbuhnya bisa sejajar,
depan, belakang, samping itu teman-teman harus rajin putar-putar kayak gini. Ini juga nanti aku balik. Nah sebelumnya ya teman-teman, sebelumnya kan dia posisinya kayak gini ya, menghadap matahari. Ini aku akan coba putar, dia jadi membelakangi biar nanti tuh tumbuhnya membulat teman-teman. Roset kayak ini aku rajin putar-putar dia bentuknya jadi roset ya teman-teman, ngebulat. Daunnya ke semua arah. Beda sama ini yang hanya fokus ke sebelah sana karena aku nggak puter-puter. Memang ada trik-triknya teman-teman. Kadang yang baru belajar nanam tuh pasti bingung. Keladiku kok ngadep ke sana terus, keladiku kok mengleng daunnya, ya begitu. Permainannya ada di cahaya matahari ya teman-teman. Ini juga sering aku putar-putar jadi dia tumbuhnya tegak lurus ke atas. Ini juga keladi tanam dari biji, umur 8 bulan sudah mulai berbunga teman-teman. Alhamdulillah udah banyak yang mulai berbunga. Ini juga. Oke, nanti habis ini aku bakalan langsung aja kasih contoh ke kalian ya gimana caranya mindahin dan ngasih styrofoam di bawah pot. Karena ini udah siang juga, aku mau masak, jadi kita akan lanjut aja langsung. Nah ini nanti aku akan jadikan contoh ya teman-teman, gimana cara nanamnya itu. Oke teman-teman, ini di depan saya udah ada pot. Ini pot ukuran Yogap, ukuran 10 cm. Dan ini tanaman keladi yang mau aku pindah. Ini masih di pot ukuran 8 cm. Pot Yogap ukuran 10 itu diameternya lebih besar daripada pot-pot hitam biasa. Nah ini juga apa ya, ini juga pot ukuran 10 cm tapi dia bukan Yogap. Ukurannya kayak gini, jauh lebih kecil. Sedangkan ini 10 cm versi Yogap. Mungkin kalau Yogap tuh ngitung 10 cm-nya di bagian bawahnya ya teman-teman. Tapi kalau pot-pot biasa 10 cm ngitungnya bagian atasnya. Jadi di bawah mungkin kisaran 8. Nah teman-teman, aku saranin banget buat kalian kalau mau mindahin tanaman keladi dari pot yang dari saya itu ukuran segini 8 cm, jangan langsung kalian main pakai pot-pot yang segede-gede ini ya teman-teman, jangan, karena mereka belum membutuhkan pot yang terlalu besar. Jadi kalau mau diganti, gantilah pakai pot yang segini, nanti biar bertahap aja teman-teman, bertahap. Dari pot segini naik lagi kayak gitu. Nah, sini udah ada pot, di sini udah ada media tanam. Media tanam aku seperti biasa memakai sekam mentah yang udah difermentasi, daun bambu, dan juga sedikit pupuk kandang. Ini untuk memindahin tanaman yang udah segede-gede ini ya. Tapi kalau tanaman yang masih bayi-bayi itu aku belum pakai pupuk kandang. Terus di sini udah ada styrofoam. Jadi styrofoamnya tuh aku petil-petil kayak gini. Teman-teman bisa pakai styrofoam dari apa aja. Styrofoam dari kayak misalnya kita beli TV atau beli kulkas atau beli apa, itu kan biasanya suka ada styrofoamnya. Teman-teman tinggal manfaatin aja, dipakai, ngeblur ya nih. Tinggal dipakai terus ditaruhin kayak gini. Nih ya, ditaruh di sini teman-teman. Jangan terlalu tinggi ya, jangan terlalu tinggi juga. Setelah teman-teman taruh di sini, terus di sini tuh ada yang namanya pasir malang nih. Taruh aja di sini. Jadi pasir malang itu katanya sifatnya itu dingin, jadi dia bisa mendinginkan akar sehingga sirkulasi di dalam itu udaranya bagus. Nah teman-teman, perlakuan sama tanaman itu sama aja kayak perlakuan ke binatang ya, kayak misalnya ke burung. Misalnya ada yang pecinta burung itu kan
Tanaman burung juga perlu sirkulasi udara yang baik, tempat yang baik. Ya, tanaman hias juga sama aja kayak gitu teman-teman. Dia butuh udara yang bagus, sirkulasi yang bagus. Bahkan ya teman-teman, aku sering lihat di beberapa channel YouTube orang itu kalau misalnya lagi musim panas-panasnya, mereka itu kasih kipas angin di dalam GH. Jadi biar sejuk gitu lah teman-teman, biar sirkulasi udaranya tuh bagus. Jadi tidak ada jamur-jamur yang berkembang biak di media-media tanam kayak gitu teman-teman. Baru dikasih media tanam kayak gini. Setelah dikasih media tanam, barulah kita pindahin ini ya teman-teman. Nih, fungsinya itu biar akarnya itu kan, karena ini tanaman keladi suka air, terus bawahnya kan dikasih tatakan. Nah, ini dikasih seperti ini, itu fungsinya biar akarnya nggak langsung nyentuh air loh teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini walaupun nggak semua, tapi sangat mengurangi terjadinya busuk akar pada tanaman keladi yang baru aja kita pindahin atau kita repotting teman-teman. Karena sebelum aku pakai cara ini tuh, misalnya aku kayak gini ngelakuin repotting, mindahin dari dari pot kecil ke pot yang lebih gede, itu sering banget terjadi yang namanya busuk akar. Tapi setelah aku pakai cara ini, masih aja terjadi busuk akar. Misalnya dari 10 pot tapi jadi lebih berkurang ya. Misalnya dari 10 pot paling yang busuk akar itu 1 gitu. Kalau biasanya tuh kayak dari mindahin 10 pot sebelum pakai cara ini, itu yang busuk tuh bisa 5 kayak gitu teman-teman. Padahal aku udah nggak pakai pupuk kandang. Walaupun pupuk kandangku udah sangat lembut teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya nih, pupuk kandangku tuh udah sangat lembut, udah sangat hancur kayak gini. Ini udah didiemin lama banget sampai jadi kayak gini pupuk kompos. Jadi teman-teman jangan pakai pupuk kandang yang baru ngambil dari kandangnya ya teman-teman. Itu belum bagus buat tanaman hias apapun itu. Nah teman-teman, lalu setelahnya jangan lupa disiram. Siramnya itu dikocor sampai semua media tanamnya itu terbasahi. Siram daunnya juga nggak apa-apa, mau nggak disiram juga nggak apa-apa. Jangan terlalu kaku dalam berkebun, lemes aja. Jangan terlalu berpatokan sama satu orang. Jangan selalu ngikutin si A si B. Cari tahu aja sendiri mana-mana yang baik buat tanaman teman-teman. Cari referensinya itu yang banyak ya teman-teman. Nah setelah itu kita balikin lagi deh ke sini. Insya Allah ini nggak akan terjadi yang namanya busuk akar ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini segini dulu share kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang baru lagi mulai belajar menanam keladi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat lah ya teman-teman. Teman-teman terima kasih udah menonton. Jangan lupa buat yang baru ketemu sama channel ini, buat like komennya, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.